Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, pertama-tama Bapak mau menyapa kalian semua. Apa kabar untuk adik-adik sekalian? Bagaimana kabarnya pada saat pagi hari ini? Harap pada saat pagi hari ini adik-adik berada dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti pertemuan pelajaran pada saat pagi hari ini. Dan pada saat pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita yang ketiga untuk simulasi dan komunikasi digital. Oke, apakah adik-adik sudah siap belajar untuk pada saat pagi hari ini? Ya, aku berharap sudah siap ya. Kita akan langsung masuk pada materi pembelajaran pada saat pagi hari ini. Oke, kita akan masuk pada pertemuan yang materi selanjutnya itu bab 2. Setelah kemarin kita telah membahas bab 1 selesai, dan sekarang kita masuk pada bab 2. Pengolahan data dan informasi dengan Office atau menggunakan Microsoft Office. Sebelumnya, Bapak mau tanya nih, apa yang adik-adik ketahui tentang Microsoft Office atau ya apa itu Office? Kalau ada pemimpin jawaban, silakan klik ya, atau ketik di WhatsApp, kirimkan ke WhatsApp-nya Bapak. Jadi saya tunggu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah bagian-bagian yang kita akan pelajari dalam pengolahan data dan informasi dengan menggunakan Office atau Microsoft Office. Yang pertama, aplikasi pengolah kata atau Microsoft Office. Aplikasi pengolah kata ini kita menggunakan aplikasi dari Microsoft Office dengan adik-adik tahu apa aplikasi atau perangkat dari Microsoft Office pengolah kata? Kalau ada, silakan ketikkan jawabannya ya di WhatsApp. Oke, aplikasi pengolah kata untuk Microsoft Office itu tidak lain adalah Microsoft Word. Microsoft Word sekarang sudah banyak versinya, dari Microsoft Word angkatan pertama itu tahun 1998, kemudian Microsoft Word 2000, Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, dan yang terbaru adalah Microsoft Word 2016 Plus. Oke. Itulah adalah sebagian kecil dari era updatean dari Microsoft Word kalau adik-adik perlu ketahui. Bagian kedua atau aplikasi kedua yang akan kita gunakan itu adalah aplikasi Microsoft Office juga, itu pengolah angka. Ada yang tahu aplikasi Microsoft Office pengolah angka yang akan kita gunakan? Kalau ada, silakan ketikkan jawabannya di WhatsApp pribadinya Bapak. Oke. Jawabannya A. Aplikasi Microsoft Office pengolah angka tidak lain adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini spesifik digunakan untuk mengolah angka atau data. Karena di Microsoft Excel kita menemukan banyak formula-formula atau rumus-rumus yang bisa digunakan untuk mengolah angka ataupun data yang ada. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang teknik presentasi PowerPoint dengan menggunakan aplikasi juga Microsoft Office. Ya, aplikasi apa ya kira-kira adik-adik? Ya, aplikasinya yang tidak lain adalah Microsoft Office PowerPoint. Dengan Microsoft Office PowerPoint, kita akan dapat menggunakan slide-slide untuk presentasi, di mana Microsoft Office PowerPoint ini ya, kita spesifik menggunakannya untuk sistem atau untuk presentasi. Baik itu kerja kelompok, baik itu orang kantoran, ya, mereka sering menggunakan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Kalau tidak ada, kita lanjut ya pada masuk materi pertama. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah kata atau Microsoft Office.
aplikasi tadi, aplikasi pengolah kata yang Bapak sudah katakan yang kita akan gunakan yaitu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word. Oke, kita lihat ya. Kita masuk. Aplikasi pengolah kata. Fungsi utama dari software pengolah kata atau pengolah kata tadi softwarenya kan Microsoft Word adalah membantu user atau membantu penggunanya untuk mengolah kata seperti membuat surat, membuat tabel, word art, menyisipkan gambar, membuat dokumen lain sebagainya. Hardware utama yang digunakan dalam aplikasi Microsoft Word adalah perangkat keyboard. Jadi kita lebih banyak mengetik ya menggunakan keyboard yang ada di laptop, ataupun kalau kalian menggunakan Microsoft Word yang ada di HP, kalian akan menggunakan keyboard di HP kalian masing-masing. Jadi sekali lagi, Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolah kata yang kita dapat menggunakan untuk ya spesifiknya membuat surat-surat, dokumen-dokumen lainnya seperti itu. Jadi kalau adik-adik mau membuat surat, ya nggak perlu lagi menulis surat pakai tulisan tangan atau mesin ketik seperti zaman dahulu, karena sekarang ada software yang sangat membantu kita, mempermudah kita untuk membuat dokumen-dokumen atau surat-surat, yaitu tidak lain lah Microsoft Word. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Masih di aplikasi pengolah kata, kita akan mempelajari jenis dan keterangannya. Jenis tombol yang sering kita gunakan ada beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya numerik key. Nah, numerik key ini terdiri dari tombol-tombol yang berguna memasukkan nilai atau nilai numerik atau angka dari angka 0 sampai dengan 9. Oke, jadi numerik key ini berisikan angka ya dari 0 sampai dengan 9. Itu kita bisa fungsinya mengisi, atau ketika di dalam Microsoft Word kita memerlukan ini numerik ini atau angka-angka ini masukkan ke dalam surat kita atau dokumen-dokumen. Jadi kita menggunakan numerik key, nama tombol. Yang berikutnya tombol yang kedua namanya alfabet key. Nah, alfabet key terdiri dari tombol alfabet dari A sampai dengan Z yang ada di keyboard kalian seperti itu. Numerik key juga ya ada di keyboard. Pengaturan besar dan kecil huruf bisa dikombinasikan dengan tombol Shift atau mengaktifkan tombol cap lock. Ya, perlu adik-adik ketahui yang dimaksudkan dengan tombol Shift atau tombol cap lock ini ada di keyboardnya kalian ya. Ya, tombol Shift itu ada dua, di sisi kiri dan sisi kanan keyboard kalian ada, dan juga tombol cap lock yang ada di sisi kiri keyboard kalian. Kalau kalian menghadap di laptop, silakan perhatikan. Untuk jenis tombol keyboard yang ketiga, yaitu ada namanya typewriter key. Nah, typewriter key ini adalah tombol yang digunakan untuk memudahkan proses pengetikan, seperti namanya caps lock yang sudah dijelaskan tadi. Fungsi caps lock itu adalah untuk mengubah jenis ukurannya besar atau kecil. Ya, ada tombol del, tombol del itu kepanjangan dari delete, itu untuk menghapus. Escape atau ESC itu untuk tombol untuk biasanya menggunakan untuk kembali. Ada enter, home, insert, PRTSC ya, tombol PRTSC ini Bapak lupa kepanjangannya karena jarang digunakan, tapi biasanya PRTSC ini digunakan untuk merekam layar kalau nggak salah ya, untuk merekam layar ya, monitor laptop kalian ataupun komputer kalian seperti itu dan lain sebagainya. Jenis tombol yang keempat ada namanya function key. Oke. Function key ini merupakan jenis tombol yang memiliki fungsi secara khusus seperti F1 hingga dengan F12, tergantung jumlah banyaknya tombol keyboardnya kalian. Jadi tombol dari tombol F1 yang ada di keyboardnya kalian sampai dengan F12, ada F1, F2, F3, F4 dan seterusnya, itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi tergantung kalian akan menggunakannya seperti apa. Jadi bisa diperhatikan langsung nanti ya. Kalian perhatikan keyboard kalau ada laptop di kalian. Berikutnya, ada namanya special function key. Nah, special function key ini adalah jenis tombol dapat bekerja jika dikombinasikan dengan dua atau lebih tombol. Nah, contohnya seperti ini. Ctrl Z, Fn, F1, dan lain sebagainya. Contohnya itu Ctrl Z, yaitu ya untuk fungsi untuk mengembalikan atau unduh. Ctrl
X. Nah, biasanya itu untuk mengangkat. Ada lagi Ctrl C, itu untuk mengcopy. Ada lagi namanya Ctrl V, itu untuk mengkombinasikan yang Ctrl copy tadi, paste. Seperti itu. Ada banyak lagi kombinasi atau special function key yang lainnya. Jadi kita akan pelajari ke depannya ya. Oke, kita akan lihat fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Ya, kita akan mencoba mempelajari Microsoft Word 2010 ya. Yang pertama, ada fitur yang namanya Page Layout. Nah, di Page Layout ini ada bagian-bagian tertentu. Nah, contohnya ada bagian Orientation. Itu fungsinya untuk menentukan orientasi layar. Ya, di fungsi pertama atau fitur pertama, kita mempelajari namanya Page Layout. Di Page Layout ini ada fitur yang namanya atau tombol perintah yang namanya Orientation. Itu fungsinya untuk menentukan orientasi halaman. Nah, orientasi halaman ini ada dua bentuk. Ada yang namanya Portrait, panjangnya dari atas ke bawah. Nah, itu seperti di gambar slide itu, Portrait. Dan ada juga yang jenis kedua namanya Landscape. Itu panjangnya menyamping dari kiri ke kanan, seperti itu. Biasanya untuk bagian ini sering digunakan karena biasanya jenis surat itu ada yang berbentuk potret, ada juga yang berbentuk landscape, seperti itu. Berikutnya, fitur kedua atau tombol perintah kedua ada namanya Size. Oke. Fungsi dari tombol Size ini adalah untuk menentukan ukuran halaman atau ukuran kertas yang kita gunakan, seperti itu. Ya, untuk bentuk-bentuk Size ini ada banyak yang yang tersedia. Salah satunya itu ada namanya A4. Nah, ada juga yang namanya A3, letter, tabloid, leggi, A5, A4 small, A6, dan sebagainya. Namun yang biasanya kita gunakan yaitu ukuran biasanya A4. Letter itu biasanya identik dengan F4, sama juga dengan namanya legal. 3 size dari halaman ini biasanya kita gunakan untuk mengetik surat atau dokumen-dokumen yang ada. Berikutnya, masih tab Layout. Fitur-fitur yang selanjutnya ada namanya Margin. Ya, fungsi dari margin ini adalah untuk mengatur margin halaman. Margin halaman itu kalau teman-teman bisa ketahui adalah spasi di sisi kiri, sisi kanan, atas dan bawah untuk isi dokumennya kalian. Itu namanya margin. Nah, bentuk-bentuk margin ada banyak seperti di slide. Ada namanya normal, narrow, moderate, wide, mirrored, dan juga Office 2003 default. Nah, ada juga namanya custom margin. Di custom margin ini biasanya adik-adik membuat margin sesuai dengan kebutuhannya adik-adik sekalian. Contohnya, kita akan kita klik custom margin, kemudian klik akan tampilan seperti di layar, itu page layout. Ya, tampil seperti di layar, page layout. Nah, kemudian kita masukkan pada perintah margin. Kemudian yang adik-adik perlu perhatikan itu yang ini, yang adik-adik perlu isi. Top itu berarti bagian atas margin. Left itu berarti bagian kiri margin, bottom itu adalah bagian bawah margin, dan right itu bagian kanan. Bagian inilah yang adik-adik perlu isi dan perlu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan margin yang adik-adik gunakan. Biasanya biasanya ukuran margin yang digunakan itu 1, 1, 1, 1 dalam bentuk sentimeter. Ada yang 2, 2, 2, 2 atas, 2 bawah, 2 kiri, 2 kanan. Ada yang 4, 3, 3, 4 kiri, 3 atas, 3 bawah, dan juga 3 kanan. Nah, sesuai kebutuhannya adik-adik. Kemudian setelah mengisi kotak-kotak ini, adik-adik tinggal menekan tombol OK. Nah, margin yang halaman kalian itu akan berubah sesuai dengan ukuran yang kalian masukkan tadi, seperti itu. Oke, untuk pengaturan margin sudah jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan
tanyakan di di WhatsApp-nya Bapak. Nanti saya tunggu. Oke, kita lanjut. Fitur yang selanjutnya yang ada, kita masuk di namanya tab home. Nah, tab home ini biasanya digunakan untuk yang ini ya, tab home ini biasanya digunakan untuk mengatur namanya pengaturan font dari font dari ketikannya kalian atau isi dokumennya kalian, seperti itu. Ya, kita lihat di kotak yang lebar ini ada namanya Calibri. Maaf ya, kembali. Ada namanya Calibri. Di sini fungsinya adalah untuk mengubah jenis ukuran dari tulisannya kalian. Nah, ini kotak panjang ini. Berikutnya ini Calibri, contoh yang itu adalah untuk mengubah jenis tulisannya kalian. Berikutnya ada yang ini, angka 12 ini. Ini untuk menentukan ukuran dari jenis tulisannya kalian. Kalian bisa ubah ukuran jenis tulisannya kalian nih. Klik kontak ini. Dengan cara yang ada tombol panah bahan kecil ini dan klik, ukurannya akan kalian sesuaikan dan ukuran tulisannya kalian akan berubah sesuai jenis tulisannya. Berikutnya ada tulisan B besar. Ini fungsinya untuk menebalkan tulisannya kalian, huruf di teksnya kalian itu. Jadi ketika kalian mengklik tombol ini, namun sebelumnya kalian blok ya, blok dulu kata-kata atau kalimat yang kalian mau tebalkan, kemudian klik tombol ini, maka otomatis kata atau kalimat yang kalian blok tadi akan menebal secara sendirinya, otomatis. Berikutnya ada tombol ini, tombol yang ini maaf, yang kayak I miring itu namanya italic, atau kalian bisa gunakan perintah Ctrl I. Itu fungsinya untuk mengirimkan tulisannya kalian. Cara menggunakannya awalnya sama seperti tombol bloknya tadi, kalian blok dulu kalimat ataupun kata yang akan kalian miringkan, kemudian klik tombol ini atau Ctrl I, maka huruf atau kalimat yang kalian blok tadi akan berubah menjadi miring, seperti itu secara otomatis. Ya, ini namanya tombol underline. Ya, fungsinya adalah yang satu ini sebelah italic. Ya, fungsinya adalah untuk membuat garis bawah pada kata atau kalimat yang kalian inginkan untuk digaris bawahi. Caranya, ya, pertama blok dulu kata atau kalimat yang akan kalian gunakan, kemudian bisa gunakan Ctrl U atau langsung klik perintah ini, underline, seperti itu. Maka secara otomatis kalimat atau kata yang akan kalian gunakan akan di bawahnya akan ada garis bawah, namanya underline. Berikutnya, ini untuk mengatur warna font. Berikutnya, yang ini itu untuk mengubah format tulisan. Ya, kalian bisa membuat format tulisannya itu bervariasi. Contohnya huruf kecil semua, huruf besar di awal kalimat, huruf besar semua, atau apa seperti itu contohnya. Berikutnya, yang ini ada A kecil. Yang ini untuk fungsinya sama dengan yang di atas ini, angka 12. Adalah fungsinya secara spesifik untuk mengubah ukuran tulisan, ya, untuk memperkecil. Yang di sampingnya ada A huruf besar, itu untuk memperbesar ukuran tulisan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tab paragraf. Di tab paragraf ini ada kata perintah pertama, ini namanya bullet. Ya, fungsinya adalah untuk membuat poin pada dokumen kalian. Ya, untuk gunakan ini, kalian cukup mengklik tombol panah yang lain ini. Ya, maka namun sebelumnya di blok ya, blok kata atau kalimat yang kalian mau buat poin, maka poinnya bentuknya bulat ataupun dalam bentuk simbol-simbol. Nah, maka akan
terbuat atau terbentuk poin yang kalian inginkan seperti itu. Berikutnya, yang di sampingnya ada namanya numbering point. Ya, sama seperti bullet, fungsinya itu untuk membuat poin-poin, namun secara spesifik numbering, ya katanya dari dasar katanya saja, poin yang terbentuk adalah berbentuk angka, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya seperti itu. Caranya sama seperti bullet, kalian blok dulu kata atau kalimat yang kalian mau buat poin, kemudian klik kata perintah tersebut. Akan terbentuk secara otomatis poin-poinnya dalam bentuk angka. Perintah selanjutnya yang ini, multi-level list. Nah, sama seperti bullet dan juga numbering, namun di multi-level list ini, ya dia menggabungkan bentuk poinnya, ada dalam bentuk angka, bentuk huruf, dan juga bentuk Romawi. Nah, cara penggunaannya sama seperti bullet dan juga numbering point tadi, seperti itu. Berikutnya ada namanya decrease indent. Ya, decrease indent ini fungsinya untuk merapatkan sebelah kiri paragraf, merapatkan sebelah kiri kalian punya teks. Ketika misalnya kalian ingin menggeser teksnya kalian untuk agak sedikit ke kiri, ya gunakan decrease indent. Yang sebelahnya ada namanya increase indent. Ya, kalau kalian mau membuat tab untuk ke sebelah kanan, ya untuk tab agak ke sebelah kanan, nah itu kalian gunakan namanya increase indent atau tombol yang ini. Berikutnya ada yang di bawah namanya line and paragraph spacing. Ya, yang tombol ini atau perintah ini line paragraph spacing fungsinya untuk mengatur jarak baris setiap kalimatnya kalian, atau namanya line spacing dari setiap baris kalimat kalian. Nah, untuk cara menggunakannya, kalian cukup memblok paragraf yang mau diubah barisnya, nah bentuk kerapatan barisannya, kemudian klik tanda panah ini. Nah, kalian ubah, ada ukuran, jenis ukurannya bervariasi. Yang paling kecil itu 1,0, yang paling besar itu kalau nggak salah 3,0. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan ukuran jarak spasi yang kalian inginkan ya. Berikutnya ada ini, ada kayak bentuk key tebal kapital, atau key agak tebal, hurufnya agak tebal dihitamkan, itu namanya show and hidden paragraph. Ya, fungsinya untuk menampilkan paragraf aja, tapi ini tidak terlalu digunakan biasanya. Yang ini ada namanya paragraf. Yang ini fungsinya untuk memunculkan kotak dialog paragraf lanjutannya. Misalnya ada perintah-perintah atau fitur-fitur lebih dari yang ada ditampilkan di slide, kalian tinggal klik saja ini, namanya show paragraph, akan menampilkan fitur-fitur paragraf lebih lanjut lagi seperti itu. Berikutnya, nah ini ada namanya, ada fitur yang lambang A, Z panah ke bawah, ini namanya short. Ya, lihat fungsi dari perintah ini, kalian bisa mengurutkan kata atau kalimat dalam sebuah paragraf ataupun dalam sebuah halaman. Urutannya berdasarkan alfabet, bisa dari A ke Z, bisa juga sebaliknya Z ke A seperti itu. Jadi urutan kalimatnya, kalau kalian mau urutkan, bisa menggunakan perintah ini, namanya short seperti itu. Caranya sama seperti yang tadi, kalian memblok dulu halaman atau kalimat ataupun juga kata yang akan kalian urutkan, kemudian tekan tombol ini, maka secara otomatis akan terbuka kotak dialog yang akan mengarahkan ke kalian untuk ya mengurutkan mengurutkan kalimat atau paragraf itu dari A ke Z ataupun Z ke A seperti itu. Berikutnya yang di atasnya yang ada garis hitam lurus semua, itu namanya justify. Ya, justify ini adalah perintah untuk membuat paragraf kalian itu rata kiri dan rata kanan. Jadi kalau kalian membuat membuat suatu paragraf, biasanya itu ada bentuk paragraf yang kalian harus ratakan, entah rata kiri atau rata kanan, atau rata kiri saja atau rata kanan. Nah, salah satunya ini kita bisa menggunakan perintah yang namanya justify. Justify ini sekali lagi Bapak ulangi, ya perintah yang digunakan untuk membuat paragraf itu rata kiri dan rata kanan. Cara menggunakannya sama seperti fitur-fitur sebelumnya, cukup memblok
paragraf atau kalimat yang kalian mau rata kiri atau rata kanankan, kemudian klik perintah yang ini tadi, justify. Gitu. Yang di samping ada namanya align text right. Ini adalah bentuk paragraf yang rata kanan, hanya rata kanan saja ya. Fungsinya untuk meratakan paragraf spesifik ke sebelah kanan aja, seperti itu. Ya, cara penggunanya sama seperti justify tadi ya. Selanjutnya ada namanya border setting. Di sini kalian bisa membuat border atau tabel. Ya, caranya cukup kalian memblok kata atau halaman yang akan kalian mau buat tabel. Kemudian kalian klik tombol panah yang ini. Atur sesuai kebutuhan kalian. Berikutnya ada namanya center. Ini membuat jenis paragraf yang ini center. Ini membuat jenis paragraf kalian akan rata tengah. Berikutnya ada shading. Nah, ini memberi warna background tulisannya kalian ya. Yang berikutnya ada namanya align text left. Ini merupakan kebalikan dari align text right tadi. Itu membuat paragraf kalian rata kiri. Cara menggunakannya sama seperti tadi, seperti perintah center, align text right, dan juga justify ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian beberapa perintah atau fitur yang terdapat pada kotak dialog paragraf. Selanjutnya, kita akan masuk pada tombol atau tab home. Dan kita mempelajari tentang tombol find and replace. Karena find and replace ini biasanya sering digunakan, jadi adik-adik perlu ketahui bagaimana cara menggunakannya. Ya, sekali lagi, perintah atau fitur find and replace itu terletak pada tab yang namanya tab home ya. Ya, caranya seperti ini. Kalian klik tab home. Kemudian, ya, ini paling kanan ini ada namanya editing. Kalian klik panah bawah ini, maka akan muncul di kotak dialog seperti ini. Nah, fitur pertama yang namanya find, ada yang namanya replace, ada juga namanya select. Ya, kalau kita menggunakan namanya fitur find and replace, nah, kotak dialognya, misalnya klik perintah find ini, akan tampil kotak dialog seperti ini. Ya, kotak dialog seperti ini. Nah, ketika kalian mau mencari kata kunci atau satu kata pada paragraf atau beberapa halaman, kalian tinggal klik find kotak dialog find ini, kemudian di find what ini kalian masukkan kata yang akan kalian cari, seperti itu. Kemudian ya, ini untuk menemukan kata yang ingin kalian cari. Nah, kemudian yang replace sama juga untuk menggantikan kata yang ada dengan kata yang diinginkan. Nah, caranya sama, tinggal klik saja tombol replace ini, kemudian cari kata yang ingin diganti, kemudian gantikan ke kotak dialog sini tersebut. Kemudian kita masuk pada fitur selanjutnya, yaitu pengaturan indentasi atau pengaturan jarak. Ya, pengaturan jarak itu bisa kita atur ya dengan ada fitur yang di sini namanya rulers atau mistar. Ya, ada kayak panah kecil ini yang bawah dan juga atas, itu bisa kita misalnya maju mundurkan. Nah, itu bisa mengatur jarak dari kalimat atau teks kalimat atau kata yang kalian inginkan pindahkan jaraknya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Sebelumnya panah atas ini ada di sini ya, sebelum berdekatan dengan panah bawah ini. Ketika kalian tarik, geserkan searah jaringan yang panah bawah, ya, teks kata saya ini atau kata saya ini akan tergeser agak ke kiri. Kalau kalian mau geser ke kanan, ya geser aja yang ini ke kanan, seperti itu. Maka kata saya itu akan bergeser ke kanan. Oke, kita masuk selanjutnya yang namanya pembuatan tabel. Nah, fitur selanjutnya yang kita akan masuk pada adalah namanya tab insert.
Di tab insert ini, kita biasanya menggunakan fitur ini untuk membuat tabel. Ya, maksudnya caranya cukup klik tab insert ini, kemudian klik table, ya akan muncul kotak seperti ini. Ya, kalian bisa drag kebutuhan tabelnya kalian. Contohnya ini ya, 1, 2, 3, 3 ke kanan, 3 ke bawah. Nah, berarti akan terbentuk 9 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika kalian mau buat tabel 3 ke kanan dan 3 ke bawah, cukup isi kotak ini. Kalau mau lebih lagi ya drag saja. Misalnya 4 ke kanan, 4 ke bawah bisa juga seperti itu. Kalau mau lebih banyak lagi, karena maksimalnya ini kalau nggak salah 8 ke kanan, 8 ke bawah, bisa namanya insert table secara manual. Berapa kotak yang kalian inginkan, misalnya lebih dari 8 seperti itu. Masih dalam fungsi pembuatan tabel, ya kita mau menggunakan cara kedua dalam pembuatan tabel. Caranya, selain mengetik tab tombol insert yang di atas kotak yang tadi, kalian bisa juga menggunakan tombol insert atau perintah insert dengan cara klik kanan mouse kalian. Nah, akan tampil seperti ini, ada kata insert, kemudian ada nama insert row. Nah, fungsinya insert columns left, insert column right, insert row above, insert row below. Itu untuk menambahkan kotak tabel yang ada. Nah, fungsinya contohnya ya ini. Kalau tombol insert column left itu akan menambahkan satu kotak tabel sebelah kiri. Nah, kalau insert column right itu akan menambahkan satu kotak tabel ke arah kanan. Kemudian ya ini ya, misalnya yang ini akan kalian tambahkan kotak yang ini di sebelah angka kotak satu ini di sebelah kiri. Nah, kalian bisa menggunakan perintah insert column left. Kalau kalian mau menambahkan satu kotak di sebelah kanan, bisa kalian gunakan insert column right. Berikutnya, kalau kalian misalnya di kolom kotak angka 1 ini mau tambahkan kotak di antara 1 dan 2, bisa klik namanya insert row below, maka akan terbentuk satu kotak baru di antara angka 1 dan 2 ini. Nah, kalau insert row above, nah, kotak misalnya kalian akan menambah kotak di antara angka nomor ini dengan angka 1. Ya, klik saja, diklik di sini, blok di kotak 1 ini, kemudian pilih perintah insert row below, maka akan terbentuk kotak antara kotak tabel 1 dan juga angka nomor ini. Oke, untuk pembuatan tabel juga kita bisa menggunakan perintah menghapus tabel jika tabel yang kalian inginkan itu berlebih. Caranya, untuk menghapus sel tertentu pada tabel bisa dengan menggunakan cara namanya klik kanan baris yang akan dihapus. Nah, kemudian pilih delete cell. Nah, shift cell ini untuk menghapus sel yang berada sebelah kiri dari brosur. Kemudian shift cell as untuk menghapus sel yang ada di atas brosur. Kemudian berikutnya delete entry row untuk menghapus baris dalam tabel di mana kursor itu berada. Kemudian delete entry columns untuk menghapus kolom dalam tabel di mana kursor itu berada. Selanjutnya, masih dalam pembuatan tabel, untuk menggabungkan dua sel menjadi sebuah sel baru, klik dan drag dua atau lebih sel blok. Kemudian klik kanan mouse, pilih merge cell. Kemudian, untuk mengubah style atau gaya tabel, kalian bisa menggunakan tab yang namanya design. Design ini, maka Anda dapat menggunakan template bawaan Microsoft Word. Ya, kalian bisa membuat warna tabel seperti ini tadi. Kan pada tabel sebelumnya warnanya orange, kalian bisa ubah di desain ini. Ya, ubah sesuai dengan kebutuhan dan ya mempercantik tabelnya kalian. Itu fungsi dari fungsi tab design seperti itu. Berikutnya,
fitur yang ada lagi tombol atau di perintah yang ada di Microsoft Word yang sering digunakan juga ada namanya header dan juga footer. Menu header dan menu footer ini terletak di tab namanya tab Insert, di mana menu header ini berfungsi untuk menampilkan informasi di setiap awal dokumen yang letaknya di atas kertas di kalian. Sedangkan footer adalah untuk menampilkan catatan kaki setiap dokumen yang ada, seperti itu. Oke, ini ada fitur tambahan yang ada di Microsoft Word, itu namanya makro, terletak di menu file, kemudian kalian klik option, kemudian ada namanya Task Center. Ya, ini tidak terlalu penting untuk kalian pelajari sekarang ya. Jadi hanya perlu cukup kalian ketahui saja. Menu makro ini ada di Microsoft Word, terletak di tab File. Kemudian kalau kalian mau gunakan ada namanya di text optionnya, kemudian Task Center. Ini ya langkah-langkah membuat menu makro. Ini adalah pembuatan surat tingkat lanjut. Untuk sekarang adik-adik kita perlu pelajari lebih lagi karena ini sudah terlalu susah. Hanya perlu kalian ketahui saja ya. Untuk menguji apakah makro telah berfungsi dengan baik, buka kembali dokumen latihan. Ya, bentuk dokumen makro itu adalah makro.docs. Pastikan akan muncul kotak pesan ketika dokumen pertama kali dibuka. Oke, seperti itu. Bagian ini yang harus kita pelajari. Ya, setelah kita membuat dokumen, terkadang kita perlu mencetak dokumen tersebut. Bagaimana cara mencetak dokumennya? Ya, langkahnya adalah yang pertama kita perlu mengklik namanya tab file. Ya, di sini setelah membuka tab file, kemudian kalian cukup menekan tombol print. Ya, setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Nah, kotak printer seperti ini. Kemudian yang harus kalian lakukan lainnya menekan tombol print ini. Namun sebelumnya kalian harus menyesuaikan bentuk kertas dan juga berapa yang mau kalian atau berapa dokumen yang akan kalian cetak. Caranya seperti ini. Ya, ada kotak di sini yang namanya copies. Itu adalah berapa cetakan atau berapa dokumen kalian yang akan cetak. Contohnya ada angka 1, berarti dokumen yang akan kalian print 1. Kalau kalian mau 2, ya tambahkan saja di sini seperti itu. Kemudian di sini ada namanya kotak printer. Ini fungsinya untuk mengubah jenis atau dari tipe printer yang kalian gunakan. Sebelumnya jangan lupa atur ini ya. Biasanya tidak akan terkonek di print yang akan kalian gunakan. Jadi kalian harus mengatur jenis printernya. Kemudian di sini ada namanya settingan. Ya, yang kalian perhatikan di sini ada namanya page. Page ini adalah berfungsi namanya halaman, berfungsi untuk menandai halaman berapa saja yang akan kalian cetak ya. Di sini ada printer selanjutnya. Kalian harus sesuaikan aja yang penting-penting aja. Oke. Itu cara untuk mencetak dokumen. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan klik atau ketikkan pertanyaan kalian di WhatsApp ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Bapak berharap informasi atau materi yang dipelajari pada saat pagi hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi yang namanya aplikasi pengolah angka atau menggunakan Microsoft Excel. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata atau pembahasan yang kurang jelas pada saat ini, Bapak mohon maaf. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Bapak berharap materi ini kalian bisa pelajari dan kuasai ya, karena Microsoft Word ini sangat bermanfaat atau sangat digunakan atau dibutuhkan
ketika kalian nanti misalnya menempuh jenjang perkuliahan, mengerjakan tugas, membuat surat, ketika kalian kerja nanti, kalian akan membutuhkan yang namanya Microsoft Word, seperti itu. Jadi, Bapak berharap melalui pertemuan kali ini kalian dapat memahami cara mengetik atau menggunakan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word ya. Oke. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan sekali lagi silakan kirim di WhatsApp ya. Bapak tunggu. Oke, jangan lupa isi absennya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you to the next materi. Bye-bye.